Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin sharing berapa sih biaya yang harus kita siapkan untuk kuliah ke Australia, tepatnya di Sydney. Saya nggak bilang daerah lainnya ya, karena berbeda daerah, beda besaran yang harus kita siapkan. Baik, pertama, apabila kalian diterima kuliah di Sydney, entah itu di USyd atau di UTS atau di eh, University of New South Wales, intinya yang di daerah Sydney. Bagi kalian penerima beasiswa, kalau kalian ingin berangkatnya sendiri atau single, tidak terlalu banyak ya. Mungkin kalian hanya menyiapkan uang yang part-part yang itu reimburse. Misal seperti apa ya? Misal kalian apa namanya? Beli tiket pesawat sendiri. Nah, itu mungkin itu yang harus disiapkan. Kemudian ada lagi, oh ya, yang harus direimburse itu yang visa. Ya, visa. Jadi pertama untuk yang single ya, untuk yang single visa di Australia per 2025 itu satu lodge atau satu pengajuan itu sekitar 1.600 Australian dollar. Ya, kalau ambillah satu AUD itu 10.000 berarti 16 juta untuk visa. Ya. Eh, itu harus disiapkan di awal oleh awardee. Ya, jadi 16 juta ya, dihitung, dicatat ya. 16 juta. Kemudian sebelum ke visa, syarat kita mengajukan visa itu ada yang namanya eh, medical check up. Nah, ini juga beda-beda. Medical check up itu hanya rumah sakit tertentu yang ditunjuk oleh eh, pemerintahan Australia, oleh imigrasi iminya Australia. Kalau saya kan domisilinya Jawa Tengah. Pekalongan yang paling dekat itu di Semarang. Alhamdulillah di Semarang itu lumayan murah ya. Satu orang kalau nggak salah 650. Itu akhir tahun 2024. Nggak tahu 2025 mungkin naik juga nggak terlalu banyak ya. Kemudian eh, selain itu ya MCU berarti 650 ditambah tadi visanya 16 juta. Nah, selain MCU atau medical check up, kalian juga harus sudah membayar asuransi. Nah, tapi biasanya asuransi ini bisa dibayarkan oleh sponsorship kalian, entah itu LPDP, entah itu AAS, entah itu RTP. Biasanya tidak perlu modal awal. Jadi, eh, urutannya sebelum kita mengajukan visa, kita harus sudah membayar asuransi dan MCU. Dan MCU-nya itu harus tidak ada masalah ya. Itu. Terus apalagi ya? Mungkin yang perlu disiapkan adalah kalau beasiswa kalian sering telat, siapkan satu kali living allowance. Misal seperti saya ya di Sydney, satu kali living allowance atau biaya bulanan itu 2.800 atau sekitar 28 juta sampai 29 juta per bulan untuk hidup satu bulan di Sydney. Nah, kalian sangunya itu. Jadi kalau saya range itu ya, uang yang harus kalian siapkan sebelum berangkat ke kuliah ke Sydney itu adalah visa 1.600 Australian dollar, kemudian untuk MCU 650.000, kemudian untuk satu kali hidup di Sydney yaitu 2.800 AUD atau sekitar 29 juta, dan juga cuma itu aja lah ya. Karena tiket pesawat bisa dibelikan oleh sponsor kalian. Itu untuk single. Jadi untuk single relatif masih terjangkau ya. Nah, sekarang kalau couple, itu kasusnya saya ya. Contohnya saya, couple. Jadi couple itu adalah family yang belum ada anak atau yang tidak mengajak anaknya. Jadi seperti saya dan suami. Jadi dua orang couple. Nah, yang perlu diketahui ya, beasiswa LPDP, saya ceritanya LPDP ya, entah itu LPDP Kemenak ataupun kementerian lainnya, kan LPDP ada beberapa jenis ya. Ingat ya, LPDP itu yang di cover hanya awardee atau hanya penerima beasiswa. Apakah keluarga nanti dapat
jatah bahasanya dapat, tapi itu adalah jatah bulanan, bukan bukan asuransi pesawat itu tidak ada jatah. Jadi kita menyiapkan sendiri dengan uang pribadi dan tidak di reimburse, tidak diganti oleh LPDP. Gitu ya. Oke, jadi bagi kalian yang ingin mengajak suami atau satu anak, intinya yang couple ya, yang dua, yang perlu kalian siapkan adalah dana visa tadi 16 juta. Dana visa 16 juta. Ibu cukup juga kan pula neng buri malah salto atraksi. Nah, kakimu gitu. Mohon maaf ya. Kakimu, mohon maaf ya ini. Nah, kembali lagi ke jalan yang benar ya. Jadi visa itu 1.600 tadi ya, sekitar 16 sampai 16,5 juta. Itu harus saya siapkan ya. Nah, visa itu hitungannya adalah satu kali ajuan ya. Jadi isinya kakinya bojoku mengganggu ya. Jadi satu kali ajuan itu maksudnya kalau sekali ngajukan itu ada 4 orang atau 3 orang itu tetap 16 juta. Tetap 16 juta, ya. Tetap 1.600 AUD. Jadi kalau misal kalian ini ingin ngajak suami atau ngajak istri ya, eh, kalau mau hemat di visa, berangkat bareng. Karena pengajuan visanya satu kali pengajuan 1.600. Tapi kalau berangkatnya beda-beda, yang ini berangkatnya Januari, terus suaminya nyusul 3 bulan kemudian, nah itu hitungannya dua, jadi 16, jadi 1.600 kali dua, gitu. Itu dana yang harus disiapkan pertama adalah visa, sama dengan yang single tadi ya, 1.600 AUD. Kemudian yang kedua adalah asuransi. Ini yang paling mahal. Dan ingat, saya ulangi lagi, tidak diganti oleh LPDP. Dan mostly beasiswa yang lain juga sama, ya. Untuk couple ya, asuransinya saya ya waktu itu kena baru tahun ini ya, 2025 ini ya, ini masih fresh from the open ya. Couple itu adalah sekitar 1.350 AUD. Kalikan aja 10.000 berapa? Sekitar 140 juta untuk couple asuransinya. Nah, itu tidak diganti. Jadi hangus begitu aja ya. Jadi 140 juta itu untuk berdua. Nah, hitungannya untuk single itu cuma sekitar 40 jutanya. Nah, jadi nanti yang 40 juta ini adalah punya saya, dibayarkan oleh LPDP. Nah, yang 100 juta itu adalah asuransi suami saya. Jadi siapkan berapa tadi? 16 juta yang visa plus 100 juta untuk asuransi. Kemudian pesawat. Ingat, pesawat yang hanya ditanggung oleh sponsor adalah saya. Nah, suami saya itu bayar sendiri dia ya. Waktu itu eh kami menggunakan maskapai Garuda sekitar 6.800.000 satu orang. Saya berangkatnya dari Surabaya ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Sydney. Itu satu orangnya sekitar 6.800.000. Nah, itu berarti tinggal ditambahkan ya. 16 juta tambah 100 juta tambah 6.800.000. Dan eh, seperti tadi, siapkan satu kali apa namanya? Living allowance 2.800. Berarti 28 juta ya, sekitar segitu. Jadi kalau di total-total sama MCU, sama yang perintilan yang kelihatannya kecil tapi ternyata banyak ya, itu untuk couple amannya ya siapkan sekitar 150 sampai 200 juta untuk couple. Oke, saya kasaran aja ya, apa namanya, biayanya nggak saya detailkan. Kemudian untuk yang family, bahasanya di sini kalau family berarti ada anak. Nah, teman saya yang satu angkatan dengan saya, dia mengajak anak satu. Jadi dia cewek juga ya, teman saya, cewek bawa suami, bawa satu anak. Itu hampir semua komponennya sama ya dengan yang couple tadi, kecuali asuransi. Kalau asuransi saya tadi adalah 140 juta yang couple, kalau dia bawa anak satu adalah 215 juta, sekitar itu.
Kemudian tambahin aja dengan visa tadi ya, visanya tadi sekitar 16 juta ditambah pesawatnya per orang kalau pakai Garuda ataupun Qantas hampir sama ya. Kalau Qantas itu maskapainya Australia hampir sama sekitar 6,8 juta dikaliin aja berapa orang yang berangkat. Nah, jadi kalau untuk family ya, perkiraan saya untuk save amannya itu sekitar 300 juta ya. Kalau anak dua, saya belum ada eh, contohnya ya. Saya belum ada contohnya, jadi saya nggak cerita. Jadi itu tadi ya. Kalau kalian berangkat ke Sydney sendiri single, persiapan 50 juta cukup lah. Kemudian kalau couple, siapkan uang 150 sampai 200 juta. Kemudian kalau family dengan satu anak, siapkan kurang lebih 300 juta. Dan ingat semuanya yang di cover hanya awardee. Jadi kalau kalian bawa suami, bawa istri, bawa anak, tidak di cover. Suami, istri, anak ataupun keluarga ya, yang maksimal di bawah dua itu hanya mendapatkan biaya bulanan sebanyak 25%. Selain itu mereka nggak dapat apa-apa ya. Jadi misal seperti saya, dana bulanan saya di Sydney itu 2.800. Nah, 25% dari 2.800 adalah 700. Nah, suami saya dapatnya 700 itu. Ya untuk makan, untuk itu. Ini ya living allowance untuk kebutuhan bulanan. Gitu ya. Jadi bagi kalian yang ingin menyiapkan kuliah tujuannya Australia, spesifiknya ke Sydney, Sydney atau Melbourne itu biasanya hampir sama karena dua kota ini yang paling mahal. Biayanya sekitar segitu ya. Kemudian kalau negara bagian yang lain, bukan negara bagian, kalau daerah yang lainnya, misalnya seperti di Perth, di Canberra itu relatif lebih murah daripada Sydney atau Melbourne. Tapi ya nggak murah-murah amat, ya nggak terlalu ekstrim lah, gitu. Baik, itu saja sharing yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin persiapan atau ada rencana milih milih negara-negara mana tujuan yang mau untuk lanjut studi. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai referensi mulai nabung dari sekarang eh, dan semoga sukses ya. Eh, Insya Allah perjuangan kalian kalau ikhlas, niatnya bagus, nanti akan kembalinya juga bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.